Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu dengan Bu Susi, kita akan belajar IPA ya. Jadi di sini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya kita sudah kupas, yaitu tentang energi. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajarannya kembali, yaitu menjelaskan energi dan mengidentifikasi bentuk-bentuk energi di sekitar kita. Ya, anak-anak Ibu yang hebat. Tapi sebelumnya kita akan tepuk dulu nih, karena pasti sudah ngantuk, energinya sudah terkuras dan ini kondisi sudah jam-jam rawan nih ya. Seperti ini. Tepuk hemat energi. Kalau siang matikan lampu. TV gak ditonton, cabut colokannya. Sesuhu 24 biar hemat energi, bumi tersenyum. Hore! Ya, semangat ya pastinya anak-anak Ibu yang hebat sekali. Baik, selanjutnya di sini Ibu menjelaskan tentang kegiatan yang dilakukan, karena sebelumnya kita sudah membahas energi panas, energi bumi, energi matahari ya. Di sini Ibu akan menjelaskan kembali, yaitu tentang kegiatan yang dilakukan dan membutuhkan sumber energi sekitar kita. Ya anak-anak Ibu ya, kita tidak bisa hidup dengan tanpa energi. Ya, coba mati lampu kalian pasti ngeluh, aduh gelapnya, aduh panasnya, seperti itu ya. Ya kan, gerah gitu ya. Kalau bahasa Sundanya haredang. Baik, coba lihat anak Ibu yang hebat. Kegiatan yang dilakukan ini adalah mendengarkan musik ya. Jadi mendengarkan musik seperti radio ya, terus apa lagi tuh? Iya, HP. Itu butuh energi tidak? Coba handphone pakai energi apa? Handphone baterai bisa. Kalau baterainya habis colok ya. Kita hidup seperti tidak bisa tanpa handphone ya, karena sangat kemana-mana kita pasti bawa handphone ya. Kalau udah ibu-ibu pasti dan bapak-bapak kalian. Lanjut. Nah, nonton TV, nonton game, nonton komputer ya, itu pasti membutuhkan energi, bener gak? Coba kamu mau nonton TV ya, udah ceklak, udah ganti ini remote 1, 2, 3 menit, tapi nggak nyala karena apa? Tidak dicolokkan ke listrik sumbernya ya kan? Aduh, ini gimana sih, mati lampu ya ya. Padahal ternyata kita tidak menyalakan ke colokan listrik. Jadi sebelum kita menonton TV, menonton game ya, kita pastikan listrik kita sudah nyala. Oke anak-anak? Iya. Lanjut. Menyalakan lampu. Ya, coba kita lihat. Nah, gelap gak tuh? Gelap ya? Wah, beneran mati dong. Ya belum. Nah, ini adalah kita membutuhkan energi listrik agar adanya apa? Cahaya yang terang seperti saat ini. Kita butuh listrik. Selanjutnya, siapa nih anak Ibu yang menyalakan kompor ceklek gitu? Mau masak mie, Mam, aku mau masak mie. Masak sendiri aja. Siapa yang sudah bisa menyalakan kompor gas? Ya, ceklek gitu ya. Nah, itu membutuhkan ternyata si Azrina mau nyalain kompor gak bisa-bisa, Mam. Sampai kompor tuh. Karena gasnya habis. Ya. Nah, itu kita menggunakan sekarang ada namanya energi gas. Kalau zaman Bu Susi dulu menggunakan kayu bakar ya. Jadi kita nyari kayu bakar untuk memasak, baru kita mengolah makanan menjadi bahan yang kita sudah makan. Selanjutnya ya, itu mengendarai motor. Kita menggunakan energi apa anak? Bensin ya, solar juga bisa ya. Iya. Kolbi mau naik motor gitu. Ternyata kehabisan motornya, kehabisan apa? Bensinnya nggak nyala sama kolbi ya, bener nggak? Kalau dia masih apa itu? Mengendarai mobil. Wih, siapa yang udah bisa bawa mobil? Aku. Wah, keren.
akan bercerita tentang penemu listrik yang sangat mendunia ya. Kita harus berterima kasih kepada beliau-beliau pada, yaitu salah satunya adalah Thomas Alva Edison. Di sana beliau sudah menciptakan listrik ya, yang dulu itu subhanallah ya. Kalau tidak tanpa penemuannya, kita mungkin tidak akan bisa menikmati sampai saat ini. Nah, itu melakukan yaitu sistem listrik DC seperti yang kita gunakan saat ini. Terus ada lagi Alessandro Volta, yaitu penemu baterai ya, handphone, baterai handphone ya, banyak banget yang ditemukan oleh beliau. Selanjutnya adalah William Gilbert ya, tentang magnet. Pernah lihat magnet nggak? Ya, itu kalau magnet ya abang-abang ya, kalian lihat ya. Magnet yang ini, yang berat. Oke, sampai sini sudah paham ya. Ibu jelaskan sedikit yaitu tentang bentuk energi. Nah, energi panas ya. Energi panas gunanya adalah apa? Mendinginkan baju ya. Baju kita kalau badan panas bau. Ya benar nggak? Basah dan bau apa? Ya pastinya. Jadi contohnya kita saat kita menyemir baju, mama pasti membutuhkan energi panas matahari. Benar nggak? Nah, energi cahaya. Nih cahaya nih. Energi cahaya. Coba fungsinya untuk apa nih? Menerangi ya. Energi cahaya fungsinya untuk menerangi ya. Contohnya adalah lampu tadi ya. Lampu kakak. Untuk energi selanjutnya adalah energi listrik menyalakan kulkas. Sekarang kalau kita biasanya udah siang-siang ini pasti minum air panas yang segar ya. Ya, itu menggunakan apa? Listrik. Baik, sampai di sini itu catatan terakhirnya adalah energi tidak dapat diciptakan dan dirusak. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Sudah jelas? Katanya lu mau bertanya. Biasanya itu aliran listrik ada statik, ada dinamis. Sudah? Oke, baik. Cukup sekian pembelajaran kipas hari ini. Anak-anak ibu yang tua, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.